Hi everyone, welcome back again to my YouTube channel. My name is Kevin Saili. Di YouTube channel ini teman-teman akan menemukan informasi menarik seputar crypto. So if you're trading crypto, make sure kalian subscribe channel ini. Teman-teman, welcome di Bitcoin update. Jadi update kali ini kita akan bahas sedikit posisi kondisi market saat ini. Yang terakhir kita bahas tadi, kayaknya sekitar siang ya. Saya bahkan masih pakai baju yang sama ya teman-teman untuk posisi pembahasan update terakhir. Jadi saya bahas tentang weekly update, ada beberapa pertimbangan di mana kita ngelihat ada sebuah chart pattern terbentuk dan finally chart pattern tersebut sudah berhasil di break. So sudah terkonfirmasi bahwa ternyata Bitcoin selama ini pergerakannya cenderung cukup bullish ya. Dia hanya mempertahankan range price tertentu dan sempat fake out, tapi akhirnya kita bisa ngelihat dia back to bullish again, at least untuk testing kisaran level resistance-nya. Nah, teman-teman, buat pemahaman kita aja ya, ini tambahan sedikit terkait dengan hal yang kita perlu pertimbangkan untuk pergerakan pada pekan ini. Jadi yang kita perlu perhatikan adalah di hari Rabu mendatang itu akan ada rilis data CPI. Dimana kalau kita lihat CPI ini secara forecast sementara itu terlihat cukup baik ya, dalam arti mungkin ada keyakinan pasar atau badan statistiknya mempercayai bahwa The Fed sendiri itu dengan menaikkan suku bunga terakhir itu mampu mengatasi gejolak inflasi yang cukup tinggi dalam 40 tahun terakhir, dan perkiraan sementara adalah turun sampai dengan 8,7%. Lalu akan diiringi dengan kondisi besokannya, yaitu PPI, Producer Price Index. Ini juga sama, ada hubungannya dengan inflasi, dan keduanya bisa dibilang menjadi salah satu faktor penggerak market lah untuk sepekan ini ya. Hari ini sebenarnya market bergerak cukup signifikan di luar daripada kondisi mungkin makroekonomi atau kondisi daripada si US stock sendiri. Yang pasti kita ngelihat pergerakan market kripto hari ini cukup positif. Sebagian besarnya itu mengalami penguatan, ada beberapa kripto yang altcoin-nya cukup stagnan, tapi yang pasti Bitcoin-nya itu bergerak cukup bebas ya, cukup signifikan, dan bahkan untuk Ethereum sendiri tadi sempat mencapai angka $1.800, dan ini berarti berhasil break dari resistance yang ada pada kisaran harga $17.55 pada beberapa maksud saya pada pergerakan beberapa pekan yang lalu. Nah, melihat dari kondisi CPI besok yang akan dirilis, kita mungkin bisa sama-sama melihat ya, kalau misalkan seandainya forecast-nya itu turun, which is kalau misalkan inflasinya berhasil ditekan, sebenarnya ini harusnya menjadi kabar baik untuk US stocks dan juga untuk market crypto sendiri. Kenapa? Karena artinya kalau misalnya inflasi turun, simpelnya adalah akan mempengaruhi kenaikan suku bunga pada pertemuan di bulan 9 mendatang. Salah satu yang mempengaruhi adalah kita bisa lihat sama-sama di sini bahwa 275 sampai 300 BPS itu berada di 32,5%. Sementara asumsi ya, ini kalau misalkan asumsi saya sih kalau ngelihat ini kan sekarang terakhir itu ada di 250 BPS atau 2,5%. Kenaikan 2,75% sampai 3% itu berada di angka 32,5%. Nah, sebenarnya menurut pandangan saya ini tuh menggambarkan kenaikan 0,5%, dan yang di sebelah sini itu menggambarkan kenaikan 0,75%. Di mana kenaikan 0,75% saat ini berada pada angka 67,5%. Yang manakala kalau misalnya ternyata besok rilis data CPI-nya itu betul-betul menurun dari kenaikan inflasi pada mungkin pada rilis data di 13 Juli yang lalu, itu artinya ini adalah kabar baik ya. Kalau misalnya kabar baik bagi US, artinya The Fed di sini nggak perlu naikin suku bunga terlalu agresif pada pertemuan di bulan 9 nanti. Mungkin di sini akan mengalami peningkatan ya secara segi probabilitas untuk kenaikannya di 0,5%. Dan menurut saya itulah yang possible terjadi. Kalau misalkan kenaikan suku bunganya itu hanya akan terbatas pada 0,5%, artinya ini akan menjadi kabar baik untuk market, dan tentu saja akan ada potensi untuk maybe Bitcoin bisa back to little bit more bullish ya, at least untuk relief rally, mungkin ngejar ke kisaran range 25.000 atau mungkin sekitaran maybe 27.000 sampai 28.000 seperti pembahasan kita di weekly update. Itu harusnya menjadi menjadi sebuah masalah kecil ya untuk bisa mencapai area tersebut gitu. Bukan masalah besar lah, atau bukan sebuah obstacle yang besar lah ya, ibaratnya seperti itu, karena disupport oleh market juga. Nah, sekarang kita melihat sedikit pada seandainya CPI-nya naik, apa yang terjadi?
ya. Apa yang terjadi? Jadi terakhir itu rilis CPI adalah tanggal 13 Juli, jam sekitar setengah 8 malam. Kita bisa track back dulu. Nah ini ya kalau nggak salah teman-teman 13 Juli sekitar setengah 8 malam. Jadi antara candle yang panjang ini itu adalah dampak dari CPI atau inflasi yang ternyata dirilis malah cenderung negatif buat market US ya. Karena ternyata inflasi itu masih cukup tinggi. Dan yang terjadi adalah justru market malah rebound setelahnya. Sekitar 8% setelah dia turun atau dibanting sekitar lebih kurang 6% ya. Nah ini sebetulnya posisi market atau kondisi market seperti ini mungkin agak sulit untuk dijelaskan ya. Kenapa? Karena sebenarnya ini kan ada mix juga ya. Dalam artian orang-orang udah tahu nih bahwa ada potensi inflasi itu meningkat angkanya, dan oleh karena itu kita bisa melihat dampak market itu before rilis data CPI itu sudah terasa. Nah sekarang kalau kita lihat secara sentimen nih, sentimen yang terlihat sementara adalah forecastnya turun jadi 8,7%. Jadi menurut pandangan saya sedikit banyak ini juga merupakan pengaruh dari forecast yang positif tersebut. Jadi penilaian para pelaku pasar adalah kalau misalkan memang CPI-nya dirilis negatif, itu harusnya bagus buat market crypto. Dan oleh karena itu, mungkin melalui asumsi para pelaku pasar sementara saat ini, kita bisa lihat bahwa market itu sudah respecting terhadap potensi inflasi yang turun. Jadi, lebih kurangnya sebenarnya skenario-nya bisa sama seperti ini. Nah, nanti pada saat CPI-nya dirilis ternyata turun, yang manakala sebenarnya ini adalah hal yang positif buat market, ternyata dampaknya malah cenderung kebalikan ya. Itu bisa jadi pertimbangan kita juga loh untuk kita melihat apakah di sini pada saat rilis datanya negatif justru market rilis datanya CPI menunjukkan angkanya turun, apakah market akan langsung bereaksi positif atau cenderung negatif. Nah itu kita belum tahu pasti sampai menjelang rilis data tersebut. Cuman kalau pandangan saya, kita berbicara dari segi makroekonominya terlebih dahulu adalah kalau misalkan inflasinya turun, otomatis the Fed kita bisa akui bahwa mereka sukses ya dalam menurunkan inflasi yang saat ini bisa dibilang cukup tinggi, mungkin dengan dibantu oleh kebijakan para pemerintahannya juga atau dari politik. Jadi harusnya hal ini bisa memberikan sedikit angin lah untuk market crypto bergerak sedikit bebas, at least sampai pertemuan di bulan September mendatang. Oke? Nah, dari segi time frame daily, secara closing kalau misalnya hari ini kita bisa close back di atas exponential moving average 55 dengan candlestick yang cukup panjang berwarna hijau pekat seperti ini, maka ini sebetulnya meningkatkan probabilitas untuk kita testing sampai kisaran level $25.000 ya. At least itu yang perlu di note, karena proses yang sebelumnya terjadi bisa dikatakan cukup positif dan somehow kita bisa meneruskan penguatannya pada opening hari Senin saat ini ya. Walaupun sebenarnya kalau dari segi volume ini belum benar-benar bisa terbentuk ya, karena biasanya volume itu baru terukur dan baru bisa didata adalah setelah saat close candle. Jadi itu adalah satu pertimbangan yang kita perlu perhatikan nanti pada saat jam 7 pagi. Oke? Nah, terus teman-teman kalau lihat dari segi time frame hourly, ini adalah analisis yang saya baru lakukan tadi pada saat live session juga. Jadi saya sharing juga ke teman-teman sekalian. Bagi saya melihat saat ini kita memang ada potensi untuk bergerak dalam sebuah major wave ya. Dalam artian di sini kita lihat sebenarnya ongoing menuju wave 3. Dan prosesnya itu mencangkup wave 1, wave 2, wave 3 ya, dimana pada wave 3-nya karena kita berasumsi bahwa wave 3 itu biasanya wave yang lebih panjang daripada wave 1 atau sama panjangnya dengan wave 1. Namun kita lihat proses rebound yang terjadi ini sangatlah impulsif teman-teman. Jadi asumsi saya adalah ini wave 1, wave 2 menuju wave 3 dan sekarang lagi ongoing untuk testing ke wave 4 before finally dia finish di wave 5. Dan artinya dia harus sukses break dari area resistance yang selama ini menahan pergerakan pada Bitcoin ya. At least di kisaran $24.200 itu akan menjadi area penting untuk kita perhatikan apakah di sini Bitcoin mampu break dari sana gitu. Karena kalau misalnya saya gunakan Fibonacci extension, yang terlihat itu adalah di sini wave 1, kita tarik ke wave 2, which is pullback-nya di sini, dan kita bisa saksikan ya, ini pergerakannya kalau misalnya kita gunakan chart logarithmic. Sorry teman-teman ya. Kalau misalnya kita ukur untuk potensi wave 3-nya, saya harusnya tariknya dari wave 1, wave 2 yang di sini ya. Ini major karena kita mencari untuk potensi wave 3 yang lebih besar ya, which is di sini.
Dan kita bisa lihat bahwa potensi untuk wave 3 itu berada di Fibo 1618 extension dan itu area 24.600. Sementara untuk yang lebih kecilnya, which is yang saat ini sudah mungkin kemungkinan sudah dicapai ya, itu mungkin ketahannya saat ini di kisaran Fibo 200%, yaitu di $24.200. Jadi sebetulnya kalau kita lihat nih, berkaca dari pergerakan yang besarnya ya, atau big movement-nya, which is dari wave 1 ke ABC korektif di wave 2 di sini, kita bisa sama-sama lihat ada beberapa titik confluent, terutama pada kisaran area resistance-nya. Biggest resistance-nya itu adalah di wave 1 kita juga ya, which is di $24.600, dan untuk pertengahannya itu di wave 1 saat ini kita ketahan nih di kisaran Fibo wave 1. Fibonacci extension 100%, dan kalau saya gunakan yang namanya kalau kita bisa bilang ini Fibonacci retracement ya, teman-teman, Fibonacci retracement itu saat ini kita ketahan di kisaran Fibo 38,2%. Which means ini ada potensi ya, kalau misalkan memang trennya cukup kuat dan ternyata ini adalah wave 4 kita. Wave 4 itu biasanya dia kurang dari 38,2%. Jadi kalau misalkan somehow Bitcoin bisa mempertahankan area ini untuk dia tetap stay strong, untuk tetap melanjutkan bullish movement-nya, maka ini adalah potensi yang kita perlu perhatikan ya, which is ini ada pink bar terbentuk pada time frame 1 jam dan juga untuk time frame 4 jam. Sebetulnya kita bisa lihat di sini ada potensi kayak semacam ya pink bar juga sama ya, lebih kurangnya. Dan pada time frame hourly kita juga lihat dia harus mampu closing di atas $24.000. At least untuk pergerakan time frame daily yang mungkin kita perlu perhatikan adalah apakah dia mampu close back di atas exponential moving average 55. Saya rasa itu aja mungkin untuk update saya seputar market Bitcoin saat ini. Teman-teman harusnya udah punya gambaran terkait dengan arah atau direction yang saya pilih. Saya pun ongoing long position pada Bitcoin dan masih saya hold sebagian portion yang saya punya. Saya sudah melakukan taking profit at least di resistance saat ini, dan sisa posisi itu masih saya maintain dengan area stop loss ya lebih kurangnya di bawah area lowest saat ini ya. Jadi kayak small loss lah, atau mungkin ya kalau kita lihat dia berhasil breakout dari resistance, saya akan geser untuk stop loss saya ke area break even. I think that's it teman-teman, itu adalah strategi saya sementara ini. Semoga kiranya market itu bisa mendukung ya, bisa memberikan kita semacam profit juga untuk beberapa altcoin yang lain yang mungkin sedang berjalan juga. Buat teman-teman yang mungkin lagi ongoing position long bisa profit. I think that's it. God bless everyone, have a nice day, cheers, and sampai ketemu lagi di update berikutnya. Bye bye.